Media berikutnya yakni media audiovisual, yang mana media ini berkaitan dengan indera mata dan juga telinga, atau biasa kalian lihat ya, ini adalah media video, di mana dalam video kita bisa menyimak dan juga bisa mendengarkan. Namun dalam video sama, dia sifatnya hanya satu arah, dan media ini biasanya dapat menggambarkan suatu proses karena dia bergerak gitu ya. Meskipun ada sih media audiovisual yang mungkin tidak menunjukkan suatu proses gerakan dan seterusnya. Tapi untuk saat ini saya rasa hampir semua media audiovisual sudah mampu menggambarkan suatu proses. Ya, contohnya adalah video gitu. Nah, kelebihan dari media ini pertama adalah menarik minat dan motivasi jika dibandingkan gambar atau dibandingin penjelasan guru yang mungkin abstrak gitu ya, atau gambar suatu proses gitu. Jadi bukan gambar struktur ya, tapi gambar proses yang mungkin akan lebih menarik lagi jika disajikan dalam bentuk video, maka itu akan jauh lebih tertarik siswanya. Kemudian dia tuh akan lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi gitu. Jadi langsung konkret gitu. Hal-hal yang sudah dijelaskan guru dapat bisa dipahami secara efektif dan efisien. Kemudian menambah daya ingat ya. Kemudian menggambarkan hal lebih realistik. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan gambar proses yang hanya gambar diam dibanding dengan gambar yang bergerak dalam bentuk video, itu akan jauh lebih realistik gitu, seolah-olah nyata gitu ya. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan pengamatan. Ini bukan pengatamannya tapi pengamatan. Nanti saya akan ubah PPT-nya. Dari sini kita ketahui ya bahwasanya kelebihan dari media audiovisual seperti itu. Kemudian kelemahannya adalah pembuatan cukup rumit dan biaya mahal. Jadi kalau kita ngebuat video animasi yang kita melibatkan orang-orang ahli dalam bidang IT, itu akan kita harus bayar gitu. Tapi saat ini kita bisa menyimaknya di YouTube, insya Allah banyak. Kemudian misalnya di YouTube ada, namun tidak selalu tersedia sesuai dengan keinginan. Misalnya aku tuh saya pengen em, mencari video tentang sel darah putih, khususnya pada bagian limfosit B yang mampu menghasilkan antibodi misalnya. Nah, itu terkadang di YouTube nggak ada gitu loh. Nah, itu yang terkadang menjadi suatu kelemahan. Kemudian membutuhkan sejumlah alat jelas ya. Jadi kalau kita pengen memberikan sajian video, otomatis kita butuh LCD, kita butuh sound dan seterusnya. Oke, langsung saja Pak Widi akan mengajak kalian untuk melihat contoh dari video em, apa namanya media video ya, audio visual maksudnya. Yang mana ini adalah video tentang fotosintesis. Ya. Nah, ini sebenarnya ada suaranya. Saya nggak tahu suaranya terdengar atau tidak di kalian. Yang jelas ini menjelaskan tentang cahaya gitu. Nah, misalnya nih Pak Widi sambil jelasin ya, saya nggak paham ini terdengar atau tidak. Biasanya kalau audio dari komputer tidak terekam sama Camtasia ini atau perekam desktop yang saya gunakan. Nah, itu kan suatu proses cahaya hi- cahaya yang diserap adalah cahaya merah sampai biru itu biasanya ya. Sedangkan cahaya hijau biasanya dipantulkan. Nah, dengan penjelasan video ini kita dapat menyaksikan suatu proses fotosintesis secara lebih mendetail gitu daripada kita menggunakan gambar gitu. Di membran tilakoidnya ada apa saja. Nah, misalnya seperti itu. Di situ ada beberapa fotosistem, bagaimana proses penangkapan cahaya oleh apa namanya klorofil di situ, bagaimana dan seterusnya. Oke, mungkin cukup itu. Kita kembali lagi. Ya, intinya dengan media audiovisual, khususnya pada materi proses-proses, kita akan jauh lebih memahami secara efektif dan efisien jika dibandingkan gambar suatu proses. Gitu, gitu ya. Namun, jangan kesampingkan, oh Pak, berarti media visual jauh lebih eh
lebih tidak bagus daripada audiovisual, tidak. Seperti yang Pak Widi katakan, setiap media memiliki kelebihan dan kelemahannya. Sebaiknya kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau hanya sekedar struktur, media visual gambar itu akan jauh lebih mudah diingat karena gambarnya diam dan kita melihat strukturnya gitu. Dan kalau proses mungkin audiovisual jauh lebih cocok dan seterusnya. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik dan kesediaan alat dan bahan tentunya. Oke?